Selamat datang kembali di podcast 4, podcast kelompok PHP. Oke, kembali lagi bersama aku Intan, pemandu podcast hari ini. Tapi hari ini aku nggak sendirian nih teman-teman. Aku ada narasumber yang sangat keren-keren. Boleh kenalan dulu mungkin dari kiri dulu? Boleh. Halo semuanya, nama aku Dustin. Halo semuanya, nama aku Rafli. Halo semuanya, nama aku Yosa. Halo, aku Fortun. Halo semua, nama aku Siva. Halo, aku Alin. Halo, aku Naura. Halo, aku Anastasia. Halo, aku Aini. Oke, boleh tahu nggak sih kalian ini dari angkatan berapa? Kompak dong. 1, 2, 3. 2022. Keren banget. Dalam podcast hari ini, aku bersama para juru bicara akan berdiskusi tentang memaparkan informasi mengenai keadaan ketenaga kerjaan masyarakat Indonesia di tahun 2022. Sekedar tambahan nih, semua informasi yang ada di dalam podcast ini diambil langsung dari data Badan Pusat Statistik. Jadi sudah pasti banget ya teman-teman, data-datanya itu valid, no hoax-hoax. Oh iya, di antara kalian tahu nggak sih Badan Pusat Statistik itu apa? Jadi, Badan Pusat Statistik atau BPS itu adalah lembaga pemerintahan kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Nah, tugas BPS ini ada banyak. Yang pertama yaitu penyedia kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Lalu membantu kegiatan statistik di kementerian dan lembaga pemerintah lainnya. Lalu yang ketiga yaitu mengembangkan dan mempromosiin standar teknik dan metodologi statistik. Menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik. Lalu yang terakhir yaitu membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia. Oke, sebelumnya nih jangan kaku-kaku banget ya, Rek. Kayaknya kita santai aja. Mungkin kalau misalnya dari yang Jakarta bisa pakai gue lu juga nggak apa-apa nggak sih? Nggak apa-apa nggak? Oke, dari yang Surabaya mungkin bisa pakai aku kamu aja ya, jangan kon lah, kekasaran banget. Oke, keren banget ya, berarti bisa ngolah data-data yang ada. Terus bisa juga dijadikan satu kesimpulan dari data-data sebelumnya. Tapi untuk bisa berkutat dalam pekerjaan seperti itu, kita tuh harus berkuliah di mana sih? Dan jurusan apa yang kita ambil buat ketenaga kerjaan tersebut? Siapa yang bisa jelasin? Gua. Oke. Lu dari mana sih lu? Gua dari Jakarta. Oke. Baik, lu aja deh yang jelasin. Sebenarnya pertanyaan ini tuh nggak perlu dijawab lagi ya. Kita semua udah tahu ya. Universitas yang jurusan statistikanya paling keren itu ada di Universitas Airlangga. Tepuk tangannya dulu dong. Wow, keren banget ya. Terus kenapa sih nih lu Yos bisa milih UNER sebagai jurusan statistika paling bergengsi? Gimana nih? Dapat tuh? Kalau itu gue dulu nyari di Google statistika dengan akreditasi terbagus. Yang muncul yang pertama itu ada Universitas Airlangga. Dan menurut data, Universitas Airlangga itu juga rankingnya bagus teman-teman. Ranking 369 di dunia internasional dan ranking 4 di peringkat nasional. Tepuk tangannya. Dengan ranking segitu, membuat lulusannya juga berprestasi dan siap bersaing di dunia pekerjaan, baik nasional maupun internasional. Universitas Airlangga juga nggak kalah sama universitas top lain dunia Tan. Jadi jangan ragu masuk Universitas Airlangga. Keren banget ya. Jadi nggak nyesel kan ya kalian milih statistika ini sebagai jurusan paling bergengsi di UNER ya. Jadi buat pendengar kita yang tertarik dan ingin masuk jurusan statistika, bisa banget nggak sih masuk jurusan statistika di UNER tercinta ini? Benar banget, Tan. Oke, lanjut. Kembali ke topik pertama mengenai keadaan ketenaga kerjaan masyarakat Indonesia di tahun 2022. Di sini kita akan membahas seputar konsep, struktur ketenaga kerjaan, lapangan pekerjaan, macam-macam ketenaga kerjaan, dan lain sebagainya. Oke, di antara kalian nih aku mau tanya, ada yang bisa jelasin nggak sih ke para pendengar kita mengenai struktur ketenaga kerjaan masyarakat Indonesia? Mungkin bisa dimulai dari Dustin dulu, gimana nih menurutmu? Oke. Jadi penduduk usia kerja di tahun 2022 ini mencapai 208,54 juta orang. Yang dimaksud penduduk usia kerja sendiri adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi. Seperti salah satunya adalah penduduk yang bekerja. Nah, dari penduduk usia kerja tersebut masih dibagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja sebanyak 64,53 juta orang dan masyarakat angkatan kerja sebanyak 144,01 juta orang. Oh gitu. Tapi dari masyarakat angkatan kerja itu apa masih bisa dibagi lagi nggak? Ya, masih bisa. Masyarakat yang angkatan kerja itu dibagi menjadi dua bagian lagi.
yang bekerja sebanyak 135,61 juta orang, dan sebagai pengangguran sebanyak 8,40 juta orang. Terus dari bagian masyarakat yang bekerja, masih dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang bekerja sebanyak 88,42 juta orang, yang bekerja paruh waktu sebanyak 36,54 juta orang, dan setengah pengangguran sebanyak 10,65 juta orang. Baik, oke, gimana ya? Kayaknya agak berat ya mulai pembahasan kita. Kalau melihat dari fakta yang ada, Indonesia itu tentu memiliki berbagai macam status pekerjaan utama yang dipegang oleh tiap masyarakat. Nah, mungkin ada yang bisa jelasin nggak sih secara terperinci nih mengenai pekerjaan-pekerjaan itu? Ya, jadi seperti yang kita tahu, dunia saat ini memasuki era industri 4.0, yang dimana banyak sekali perusahaan atau industri yang berkembang pesat untuk memenuhi segala aspek kebutuhan masyarakat. Melalui fakta tersebut, dapat dipastikan kalau status pekerjaan dengan persentase terbesar adalah buruh atau karyawan, sebesar 36,27%. Lalu disusul oleh yang berwirausaha sendiri sebesar 19,84%. Wirausaha buruh tidak tetap sebesar 16,43%, pekerja keluarga sebesar 14,54%, dan sisanya adalah pekerja di lahan pertanian sebesar 9,16%. Oke, di sini aku mau nambahin dari data yang ada, mayoritas penduduk lebih banyak bekerja di kategori pertanian. Lalu ada kehutanan, perikanan. Lalu persentase yang didapat pun juga cukup besar, yaitu 29,96%. Lalu disusul oleh pedagang besar dan eceran besar sebesar 19,03%, industri pengolahan sebesar 13,77%, akomodasi dan makan minum sebesar 7,11%, konstruksi sebesar 6,4%, jasa pendidikan 4,89%, dan transportasi dan pergudangan sebesar 4,21%, dan lain-lain. Oke, dari tadi kita udah ngebahas putar para tenaga kerja yang full time nggak sih? Kali ini aku akan ngajak kalian untuk diskusi seputar pekerjaan paruh waktu. Dari Rafli, gimana sih menurut kamu definisi atau apa gitu tentang pekerjaan paruh waktu? Jadi gini, pekerjaan paruh waktu itu adalah golongan para pekerja dengan jam kerja mereka yang kurang dari 35 jam dalam 1 minggu. Jadi mereka itu mencari pekerjaan atau tidak bersedia untuk menerima pekerjaan lain. Jadi umumnya kan kalau seseorang bekerja dalam 1 hari itu kan sekitar 8 jam. Nah, berarti kalau dalam 1 minggu kan sudah 56 jam ya. Ada juga yang dalam 1 minggu hanya 48 jam. Karena di hari Minggu mereka tidak bekerja. Nah, sedangkan pekerja paruh waktu itu, jam kerjanya dalam 1 minggu kurang dari 35 jam. Oh gitu. Kalau untuk tahun 2022, apa ada perincian mengenai presentasi tingkat pekerjaan paruh waktu dari berbagai aspek? Ada dong Tan, kalau tingkat nasional pekerja paruh waktu sekarang tuh 26,94%. Terus kalau dari tingkat provinsi, persentase terbesar masih dipegang sama Sulbar nih, yaitu 40,72%, disusul sama Bengkulu 37,22%, NTT 36,54%, Banten 17,79%, Riau 13,82%, dan Jakarta 13,46%. Nah, bisa disimpulin nih kalau jenis dan lapangan pekerjaan di luar Jawa masih belum bersifat mengikat dan resmi. Contohnya kayak ngolah kebun. Nah, kan itu makan waktu kurang dari 8 jam. Terus bisa ditarik kesimpulan kalau pemerataan pekerjaan belum berjalan optimal dan sebagaimana mestinya, dan hanya fokus di Pulau Jawa aja. Oh gitu. Oke, berhubung dengan pembahasan pekerjaan paruh waktu nih ya. Kita tahu kan bahwa kalau misalnya dunia pekerjaan itu ada jenis pekerjaan formal dan informal. Kalau dari Anastasia sendiri mungkin bisa bantu Siva untuk menjelaskan mengenai 2 pernyataan tersebut. Oke, berdasarkan data dan dari artikel yang udah aku cari, pekerjaan formal itu mencakup status berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh atau karyawan atau pegawai. Kalau pekerjaan informal itu berstatus berusaha sendiri dan pekerja bebas di sektor pertanian dan non-pertanian. Nah, dari situ bisa ditarik kesimpulan kalau mayoritas penduduk yang bekerja di kegiatan informal sebesar 59,97% dan pekerjaan formal sebesar 40,03%. Untuk pekerjaan informal sendiri persentasenya lebih besar di pedesaan dibandingkan perkotaan dan banyak dikerjakan oleh laki-laki.
Oke, karena kita udah membahas seputar pekerja aktif atau paruh waktu, sekarang saatnya kita akan membahas mengenai tingkat pengangguran terbuka dalam dunia kerja. Ada yang bisa jelasin nggak sih gimana tingkat pengangguran terbuka itu? Oke, tingkat pengangguran terbuka itu merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja. Nah, tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia saat ini itu ada di Provinsi Banten dengan persentase sebesar 8,53%. Sedangkan kalau kita lihat dari kacamata pendidikan, SMA dan sederajat menempati posisi tertinggi dengan persentase 9,16%, disusul oleh pendidikan tinggi atau diploma ke atas sebesar 6,15%. Oke, untuk Fortune nih aku tanya, bisa nggak sih kondisi pengangguran di Indonesia ini dilihat berdasarkan kelompok usia? Bisa dong, berdasarkan data dari BPS, persentase TPT atau tingkat pengangguran terbuka berada di angka 17,08%, yang artinya bahwa dari katakanlah 100 orang, angkatan kerja umur 15 hingga 24 tahun, terdapat sekitar 17 orang yang menganggur. Sedangkan jika dibuat dalam skala rasio, TPT umur muda terhadap umur tua adalah sebesar 4,40%, yang artinya TPT pada kelompok usia muda 4 kali jauh lebih tinggi dibanding TPT dewasa. Oke, kalau dari Aini sendiri nih yang sekarang bisa menjelaskan mengenai pencapaian pendidikan masyarakat Indonesia terhadap dunia ketenaga kerjaan Indonesia tuh gimana sih menurutmu? Nah, jika diambil data dari usia kerja produktif atau usia 15 tahun ke atas, ada sebanyak 12,64% yang menempuh pendidikan tinggi di universitas, 31,28% pendidikan menengah, 54,53% pendidikan dasar, dan yang tidak sekolah sebesar 1,55%. Di sini dapat ditarik kesimpulan kalau ketenaga kerjaan di Indonesia memang masih didominasi oleh pendidikan terakhir di pendidikan dasar. Seperti yang sudah disinggung oleh Intan tadi, kalau mungkin salah satu faktornya adalah biaya untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya yang tidak sedikit. Betul banget sih, aku setuju banget apa yang dikatakan sama Aini. Memang salah satu PR bagi pemerintah pusat untuk memajukan dan mesejahterakan Indonesia adalah dengan memperbaiki dan mengembangkan dunia pendidikan di Indonesia, agar semua masyarakat Indonesia dapat merasakan duduk di bangku pendidikan, sehingga tidak ada lagi kesenjangan sosial yang terjadi. Oke, yang terakhir nih ya, untuk Alin, bisa nggak sih memaparkan terkait informasi mengenai rata-rata gaji yang diterima oleh buruh atau karyawan? Iya, bisa dong. Jadi kalau dilihat dari data BPS nih, Badan Pusat Statistik, rata-rata gaji yang diterima karyawan atau buruh tiap bulannya itu sebesar 2,89 juta. Nah, kalau diurutkan dari tingkat provinsi, rata-rata gaji bersih bulanan tertinggi itu masih dipegang oleh Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar 5,59 juta. Yang kedua ada Papua sebesar 4,38 juta, lalu Kepulauan Riau sebesar 4,13 juta, disusul Jawa Tengah sebesar 2,14 juta, NTT sebesar 2,13 juta, NTB sebesar 2,1 juta sebagai urutan terakhir. Widih, mantap banget penjelasan dari teman-teman statistika angkatan 2022 ini. Kayaknya udah gitu dulu nggak sih ya podcast kita kali ini. Kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih buat teman-teman statistika 2022. Tepuk tangannya dong.